Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Puji dan syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Salawat dan salam lupa pula kita hadiahkan kepada arwah junjungan alam yakninya Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang sama-sama kita hormati Ibu dosen pengampu mata kuliah gizi kita yakninya Ibu Rosmaneli. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya sendiri Arbi Simon, kemudian ada Firman Wahyudi, Alfarezi Caniago, Atika Rahmah Edward, dan Muhammad Abdi Farhan. Kami pada pertemuan ini akan mempresentasikan materi kita tentang karbohidrat loading, yang mana untuk pertama kali akan dibacakan oleh saudari Atika. Pada saudari Atika kami persilakan. Pengertian dari karbohidrat loading adalah suatu strategi yang digunakan oleh atlet endurance untuk memaksimalkan penggunaan glikogen atau energi pada otot dan hati. Ringkasnya, yaitu sebagai stok persediaan energi agar kuat menjalani lomba jarak jauh yang menghabiskan banyak energi. Perencanaan karbohidrat loading. Pertama, ketika seorang merencanakan karbohidrat loading sebelum kejuaraan atau kompetisi, penting bagi atlet untuk melakukan uji coba terlebih dahulu dengan melakukan karbohidrat loading. Setidaknya beberapa minggu sebelum event atau kompetisi utama. Ini membantu atlet menentukan dengan pasti berapa banyak karbohidrat yang dibutuhkan untuk merasa energik dan memperbaiki kinerjanya. Kedua, banyak atlet ketahanannya lebih memilih untuk memiliki makanan dengan indeks glikemik rendah untuk karbohidrat loading karena memiliki efek minimal pada kadar glukosa darah. Makanan glikemik rendah biasanya termasuk sayuran, pasta gandum utuh, dan biji-bijian. Banyak peserta maratoner dan triathlon melakukan makan malam kaya karbohidrat sebelum melakukan kejuaraan. Baiklah, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Ika. Selanjutnya materi yang kedua yang akan disampaikan oleh Alfarezi. Pada Alfarezi kami persilahkan. Baiklah, terima kasih moderator. Selanjutnya, manfaat karbohidrat loading. Karbohidrat loading berguna bagi atlet ketahanan seperti pelari maraton, peserta triathlon, perenang, pengendara sepeda, atau kejuaraan lainnya yang pertandingannya berlangsung lebih dari 90 menit. Atlet cabang olahraga lain umumnya tidak membutuhkan karbohidrat loading. Tujuan karbohidrat loading adalah untuk meningkatkan asupan karbohidrat terhadap asupan protein dan lemak. Jadi karbohidrat harus terdiri antara 65 dan 75% dari total kalori. Metode karbohidrat loading. Metode Albrook ditemukan oleh ahli fisiologi Swedia Gunvar Albrook. Metode ini diterapkan dengan cara lakukan 1. Latihan beban dalam kurun sampai failure 1 minggu sebelum hari pertandingan. 2. Konsumsi diet rendah karbohidrat dalam kurun 3 sampai 4 hari, kemudian sambil latihan ringan. Yang ketiga, konsumsi diet tinggi karbohidrat 90% dalam kurun 3 sampai 4 hari, kemudian sambil tetap melanjutkan latihan ringan. Baiklah, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Alfarezi yang telah membacakan presentasi. Selanjutnya kita serahkan kepada materi ketiga, yaitu Firman. Kepada Firman dipersilahkan.
Baiklah materi selanjutnya metode no delegation. Metode ini paling banyak diterapkan oleh para atlet dari seluruh dunia. Penerapannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, lakukan latihan cukup lama, namun tidak sampai peluran atau 1 minggu sebagai dari pertandingan. Selanjutnya, konsumsi diet normal 55 sampai 60% karbohidrat 3 sampai 4 hari, kemudian 3 sampai 4 hari menjelang pertandingan. Selanjutnya, konsumsi diet tinggi karbohidrat 70% selama 3 hari sebelum hari pertandingan sambil latihan ringan. Selanjutnya, metode Western Australia. Latihan ini mengandung metode delegation dan loading menjadi kerangka waktu setiap hari. Metode ini dilaporkan mampu meningkatkan 90% cadangan glikogen otot. Penerapannya sebagai berikut. Yang pertama, selama 1 minggu sebelum pertandingan, konsumsi diet normal sambil latihan ringan hingga 1 hari sebelum pertandingan. Yang kedua, pada pagi hari 1 hari sebelum pertandingan, lakukanlah latihan singkat berintensitas tinggi, misalnya latihan sprint beberapa menit saja. Lalu konsumsi 12 gram karbohidrat per kilogram jumlah massa otot dan Anda selama 24 jam berikutnya. Sekian, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada pemateri yang telah menyampaikan materinya. Itulah hasil presentasi dari kelompok 4. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ini nama masuk ada apa cara tuh?